Aku Divya Sapna Kirani. Aku Arila Zara Ashari. Aku Amelia Dalla Puspita. Di video ini kita akan menunjukkan teknik pengolahan pangan dengan cara Perebusan dan penggorengan. simak video kita yuk. Ayo. Boiling. Ayo. Teknik perebusan pertama yang paling dasar yaitu boiling atau merebus secara penuh. Secara sains, boiling terjadi ketika tekanan uap air sama dengan tekanan atmosfer. Di sini kita memanaskan air hingga mencapai titik didih maksimal yaitu 100 derajat Celcius. Ciri utamanya adalah gelembung besar yang pecah dengan cepat dan menggerakkan permukaan air secara agresif. Ini disebut rolling boil. Bahan yang sangat cocok untuk teknik ini adalah telur, karena telur mengandung protein kompleks yang butuh kejutan panas seketika untuk memadat. Jika kita ingin hard boiled egg dengan kuning yang pas di tengah, tekanan mekanis dari air yang bergolak ini sebenarnya membantu menstabilkan posisi telur di dalam cangkang. Selain itu, suhu tinggi memastikan bagian putih telur langsung mengalami denaturasi atau mengeras secara instan. Ini krusial jika ada retakan mikroskopis pada cangkang, putih telur akan langsung menutup retakan itu sebelum sempat merembes keluar. Simmering. Ayo. Banyak orang menyamakan boiling dengan simmering, padahal secara teknis beda banget. Simmering dilakukan di bawah titik didih sekitar 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Lihat pergerakan airnya. Gelembung-gelembung kecil-kecil muncul perlahan dari dasar panci seperti mata ikan yang mengintip. Inilah yang kita sebut menggunakan api kecil. Kembang kol punya struktur selulosa yang renyah tapi sangat rapuh. Jika terkena guncangan air boiling yang agresif, kuntum-kuntum halus di bagian atas akan rontok dan hancur sebelum batangnya matang. Dengan teknik simmering, panas merambat secara konveksi yang lembut. Ini memberikan waktu bagi panas yang menembus batang kembang kol yang padat tanpa merusak bagian atas yang sensitif. Hasilnya, masakan matang merata, warna hijaunya tetap cerah karena klorofil tidak dirusak oleh panas ekstrim, dan teksturnya tetap crunchy atau tidak lembek seperti bubur. Steaming. Ayo. Selanjutnya adalah steaming atau mengukus. Berbeda dengan teknik sebelumnya, di sini bahan makanan sama sekali tidak menyentuh air. Kita hanya memanfaatkan energi kinetik dari uap air panas yang terjebak di ruang tertutup. Contoh terbaiknya adalah ubi. Ubi adalah sumber karbohidrat kompleks dengan kandungan gula alami yang tinggi. Jika kita merebus ubi langsung di dalam air atau boiling, akan terjadi proses osmosis di mana gula, mineral, dan vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks akan keluar dan terbuang ke air rebusan. Tapi dengan dikukus, ubi matang karena tekanan uap yang menembus pori-pori tanpa membilas nutrisinya. Rasa manis ubi tetap terkonsentrasi di dalam, warnanya tetap pekat dan cantik. Yang paling penting, ubi tidak menjadi benyek karena sel-selnya tidak menyerap air tambahan dari luar. Ubi hasil kukusan akan memiliki tekstur yang jauh lebih fluffy dan padat. Mengetim. Ayo. Teknik selanjutnya yaitu teknik mengetim atau sering disebut au bain-marie. Ini adalah metode pemanasan tidak langsung. Kita menggunakan dua lapis wadah bawah berisi air mendidih dan wadah atas berisi bahan makanan. Bahan makanan hanya menerima panas dari uap yang menghangatkan dasar wadah atas. Teknik ini wajib hukumnya untuk coklat batang. Mengapa? Karena coklat adalah emulsi yang sangat sensitif. Ia punya musuh bernama panas berlebih. Jika coklat terkena api langsung, protein dan gulanya akan terkaramelisasi secara paksa. Lemak kakaonya akan terpisah dan hasilnya coklat akan menjadi kasar, pahit, dan menggupal. Dengan mengetim, suhu coklat terjaga stabil di bawah 50 derajat Celcius. Ini adalah suhu aman di mana kristal lemak coklat meleleh sempurna tanpa rusak. Hasilnya, coklat leleh yang glossy dan tekstur yang sangat halus di lidah. Deep frying. Ayo.
Teknik penggorengan pertama adalah deep frying. Sesuai namanya deep, berarti bahan makanan harus terendam sepenuhnya di dalam minyak panas. Di sini, minyak berfungsi sebagai pengantar panas yang mengepung makanan dari segala sisi secara bersamaan. Suhu idealnya biasanya berada di angka 175 derajat Celcius hingga 190 derajat Celcius. Di sini, kita akan menggoreng keripik tempe. Kunci dari keripik yang renyah adalah penguapan kadar air secara cepat dan merata. Saat tempe masuk ke minyak yang banyak, suhu panas langsung mengunci bagian luar, menciptakan lapisan barrier dan menarik keluar kelembapan dari dalam tempe secara instan. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum tempe masuk. Jika minyak kurang panas, tempe justru akan menyerap minyak seperti spons dan hasilnya bahkan lembek. Proses ini disebut Maillard reaction yang memberikan warna coklat keemasan dan warna gurih yang khas. Kalau minyaknya terlalu sedikit, tempe tidak akan matang merata dan malah jadi berminyak karena proses penguapan airnya terlalu lambat. Itulah alasannya keripik tempe yang digoreng deep frying bisa tahan lebih renyah dan lebih lama. Pan frying. Ayo. Sekarang kita beralih ke teknik yang lebih presisi yaitu pan frying. Berbeda dengan deep frying, teknik ini hanya menggunakan sedikit minyak. Biasanya hanya cukup untuk melumasi dasar wajan agar makanan tidak lengket. Panas dialirkan melalui kontak langsung antara wajan dengan makanan, bukan melalui rendaman minyak. Contoh paling sempurna untuk teknik ini adalah telur dadar. Telur adalah bahan yang sangat sensitif terhadap suhu. Jika kita memasukkan telur ke dalam minyak yang sangat banyak, telur akan menjadi sangat berminyak dan teksturnya jadi kasar seperti spons. Tetapi dengan pan frying, kita bisa mengontrol kematangannya. Gunakan wajan anti lengket dan pastikan minyak sudah merata ke seluruh permukaan wajan sebelum menuangkan telur. Dengan pan frying, kita menginginkan bagian bawah telur dadar yang sedikit kecoklatan dan crispy di pinggirannya. Tetapi bagian tengahnya tetap lembut dan juicy. Sedikit minyak di wajan membantu menghantarkan panas secara merata ke permukaan telur, tanpa menenggelamkan rasa asli telurnya. Di sini kemampuan kita mengatur api sangat krusial agar bagian bawah tidak gosong sebelum bagian atas. Nah, itu tadi teknik pengolahan dengan cara Perebusan dan penggorengan. Terima kasih sudah menonton. Ayo pulang. Ayo. Di video ini kita akan terjun enggak dong.